Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama kami, kelompok 2 di kelas 1 F21 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tugas A2 pada kegiatan BIMTEK Informatika 2024 tahap kedua. Di mana pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tugas A2 yaitu tentang proyek pemrograman pengelolaan data sampah. Adapun kami dari kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang, yaitu dari ketua kelompoknya Ibu Desmi Fitri, saya sendiri Dewi Maizarti, ada Ibu Fitri Yuniarti, dan juga Pak Roni Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas atau memaparkan tentang kasus di A2 ini, yaitu tentang pengelolaan sampah. Adapun kasusnya dapat dibaca seperti yang tertayang di slide yang sedang ditampilkan saat sekarang ini. Adapun kami dari kelompok 2 ini pada kesempatan kali ini mencoba memaparkan bagaimana kami menyelesaikan tugas ini secara berpikir komputasional. Kami harap pemaparan kelompok kami ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang menyaksikan seluruhnya. Di sini ada pembagian kelompok di mana kami setiap anggota kelompok memiliki tugas dan perannya masing-masing, di mana setiap peran kami tetap kami mendiskusikannya secara bersama-sama. Di mana ada Ibu Desmi Fitri akan bagiannya di sana pembuatan program, penyelesaian program komputer yang dibuat dengan bahasa yang dipilih, yaitu Python, C++, sampai mengupload presentasi ke YouTube. Terus dan saya sendiri sebagai moderator pada saat sekarang ini juga mengatur pembagian tugas kelompok bagian A2 ini dan juga menyiapkan room presentasi dan juga tempat kami berdiskusi. Selanjutnya ada Ibu Fitri Yuniarti yang bertugas merancang penyelesaian persoalan dengan menerapkan komputasi berpikir komputasional. Dan juga ada Bapak Roni Wicaksono yang di sini bertugas untuk membuat coding kasus pengelolaan sampah dan juga sampai membuat susunan kartu algonya. Untuk menyingkatkan waktu, Bapak Guru hebat, kita akan langsung untuk menjawab pertanyaan pertama di sini akan disampaikan oleh Ibu Fitri Yuniarti. Kepada Ibu Fitri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas waktunya. Nah, di sini saya bertugas untuk merancang penyelesaian persoalan. Jadi di sini perancangan persoalannya kami dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Nah, dengan memperhatikan beberapa hal yang ada di layar berikut. Yang pertama di sini kami menentukan rank kategori sampah. Nah, sampahnya mulai dari tidak ada sampah, sedang, banyak, dan banyak sekali. Nah, di sini yang kedua itu menentukan RT dalam satu RW. Jadi di setiap RW itu biasanya memiliki banyak RT. Nah, contohnya juga di perumahan tempat saya tinggal, di situ dalam satu RT itu juga kami terdapat dari beberapa rumah. Mungkin ada sekitar 15 rumah. Nah, dalam satu rumah aja sampah itu udah banyak biasanya kan per hari. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung jumlah sampah harian. Nah, dengan menggunakan rumus yang kita dapatkan nanti hasilnya dapat dihitung rata-rata sampah tadi. Nah, dari jumlah sampah harian dihitung ke rata-rata sampah. Dari yang didapatlah sampah yang per hari itu ada yang tidak ada, sedang, banyak, dan banyak sekali sampah. Nah, sampai ke tahap kelima nanti hasil dari kategori sampah rata-rata sampah per hari tadi didapatkan. Nah, mungkin itulah Ibu Dewi yang dari nomor 1. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri Yuniarti sudah memaparkan tentang merancang penyelesaian persoalan dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Kepada rekan yang lain, apa ada yang ingin menambahkan atau menanggapi?
atau dicukupkan? Cukup sepertinya, Bu. Sepertinya Ya, pas itu, karena kan sesuai dengan relate-nya kehidupan kita, bahwasanya di RW ada RT dan juga ada rumah-rumah. Saya rasa oke, sudah pas itu. oke. Kalau berarti di sini kami dari kelompok satu merancang penyelesaian permasalahan kami. Dari hal pertama yang kami lakukan itu adalah menentu rank kategori sampahnya. Lalu kami tentukan juga dalam satu RW itu berapa berapa ada RT, lalu RT di dalam satu RT ada berapa rumah. Lalu menghitung jumlah sampah harian dan juga selanjutnya menghitung rata-rata sampah dan pada akhirnya kami menetapkan kategori sampah dari hasil rata-rata. Oke, selanjutnya untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Roni Wijaksono yang akan membahas tentang bagaimana dari berpikir komputasional tadi diterapkan dalam bahasa Algo dengan menggunakan kartu Algo. Silakan Pak Roni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam Ibu-Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, lumayan lumayan pusing ini, Baik, Pak. ya. Eh, Terima kasih teman-teman semua sudah berdiskusi secara hebat sehingga kita sama-sama bisa menghasilkan suatu paparan yang menjadi kewajiban kita sebagai pengumpulan tugas sebagai peserta BIMTEK Guru Informatika di jenjang SMA SMK fase E pada tahun 2024. Baik, pada kesempatan kali ini membahas masalah tugas A2 di kelompok 2 yang sudah diberikan. Eh, Pada materi berpikir komputasional mengenai kasus sampah yang sudah kita diskusikan, ketika sudah diberikan eh, bagaimana rule berpikir komputasional yang sudah disampaikan dengan Ibu Fitri tadi, maka saya akan mencoba mengubah alur berpikir komputasional tadi yang sudah diterapkan tadi dalam sebuah bentuk yaitu yang biasa kita kenal dengan namanya kartu Algo. Baik, pada pemaparan itu sudah diberikan, saya sudah buat contoh kartu algonya, yaitu untuk membuat penyelesaian kasus sampah A2 dalam kartu algo yang sudah saya bentuk. Saya buat dengan kertas sticky note, kemudian sudah saya tempel sesuai dengan alur algoritma yang nanti akan dituangkan ke dalam bentuk program yang akan disampaikan oleh Ibu Desmi. Baik, saya akan jelaskan. Dari awal program kita sudah harus mendeklarasikan variabelnya. Di situ terdapat satu variabel yaitu 6RT yang merupakan bilangan real. Kemudian membaca input, kemudian apa saja yang perlu dibaca di situ adalah membaca jumlah RT-nya, kemudian membaca jumlah sampah per RT, jumlah sampah RT, kemudian menghitung rata-rata. Nah, rata-rata di sini digunakan rumus yaitu jumlah sampah RT dibagi dengan jumlah RT. Kemudian dari ketika sudah mendapatkan rata-ratanya, maka akan dituangkan dalam bentuk kategori sesuai dengan rata-rata yang didapat. Yang pertama, jika rata-rata sama dengan 0, maka kategorinya adalah tidak ada sampah. Kemudian jika tidak dan rata-rata kurang dari 10, maka kategori sama dengan sedikit. Jika tidak dan rata-rata kurang dari 20, maka kategori sama dengan sedang. Jika tidak dan rata-rata kurang dari 30, maka kategori banyak. Kemudian memeriksa kondisi berturut-turut setelah kondisi if pertama tidak terpenuhi, maka akan muncul kategori adalah banyak sekali. Kemudian pada bagian menulis output,
nanti akan muncul yaitu menuliskan jumlah RT, menuliskan jumlah sampah per RT, menuliskan rata-rata jumlah sampah per hari, menuliskan kategori sampah, kemudian akhir program. Berdasarkan skema logika ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah deklarasi variabel. Pastikan semua variabel dideklarasikan dengan benar dan sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Kemudian pada pembacaan input, pastikan bahwa input jumlah RT dan jumlah sampah RT diterima dengan benar dari pengguna. Kemudian perhitungan rata-rata. Rumus rata-rata yaitu rata-rata sama dengan jumlah sampah RT dibagi jumlah RT. Pada logika kondisional, kondisi untuk menentukan kategori sampah berdasarkan nilai rata-rata sudah cukup jelas. Ada kemungkinan kondisi rata-rata kurang dari 30, itu tidak perlu dituliskan secara eksplisit karena sudah mencakup semua nilai rata-rata yang tidak memenuhi kondisi sebelumnya. Kemudian output, semua output yang relevan telah dituliskan dengan benar. Baik, itu adalah paparan dari hasil berpikir komputasional yang dituangkan dalam bentuk kartu algo. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mohon tanggapan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih kepada Pak Roni Wijaksono yang telah memaparkan tentang bagaimana berpikir komputasional ini dialurkan atau disusun dalam bentuk kartu algo. Bagaimana Bapak Ibu-Ibu yang lain, apakah ada tanggapan atau menanggapi dari penjelasan dari Pak Roni? Mantap, sangat jelas. Oke. Jadi bisa kita simpulkan ya, dari berpikir komputasional yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri tadi, kita bisa mengalurkannya dalam bentuk algoritma pemrograman secara unplug, yaitu dengan menggunakan kartu algo. Di mana hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menentukan variabelnya terlebih dahulu. Pastikan semua variabelnya sudah dideklarasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu di dalam menyusun kartu algo juga, kita juga harus menentukan bagaimana inputnya, bagaimana variabel-variabel itu disusun. Lalu setelah itu terakhir baru menentukan bagaimana input-input itu dieksekusi dan mengeluarkan output sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, dari susunan kartu algo yang bisa diajarkan nanti tanpa harus terpaku pada komputer, dari susunan kartu algo ini kita akan menjelaskan ke orang lain atau kepada siswa kita nantinya bagaimana konsep berpikir komputasional itu yang bisa kita ajarkan secara unplug. Selanjutnya, setelah susunan kartu algo ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Desmi bagaimana dari susunan kartu algo secara unplug bisa diaplikasikan secara plug atau secara coding secara nyata. Oke, selanjutnya Ibu Desmi bisa kami persilahkan untuk pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ini moderator pada hari ini. Begitu semangat sehingga kami pun yang memaparkan jadi terbias untuk tetap semangat memaparkan materi ini. Baik, Bapak Ibu yang ada di room ini yang saya muliakan. Semoga kita sehat semua, semangat, seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, tentunya nanti bisa menjadi awal daripada kita untuk memberikan materi-materi yang mempunyai kompetensi kepada para peserta didik kita. Baik, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan bagaimana dari pemikiran komputasional yang tadi sudah dijelaskan, dituangkan ke dalam kartu algo, sekarang tiba akhirnya pengecekan bahwasanya memastikan kartu algo yang sudah dibuat tadi menjadi bahasa coding. Kebetulan saya di sini menggunakan Python dan juga nanti akan saya bandingkan, saya coba membandingkan menggunakan bahasa pemrograman C++. Mohon izin Bu untuk share screen. Oke, saya mohon izin share screen Bapak Ibu.
Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Ini adalah bentuk tampilan compiler Python dengan compiler online. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Roni, dalam pembuatan coding ini tentu yang pertama sekali harus menentukan daripada kategori-kategori sampahnya. Seperti ini kami dengan menggunakan kategori yang sudah ditentukan bahwasanya dari 0 ke 10 itu dalam kondisi nanti di 10-nya sedikit, 20 sedang, 30 banyak, lebih daripada itu mungkin bisa dikategorikan sebagai konteks bahwasanya banyak sekali sampah. Kemudian ini adalah bagian variabel yang tadi sudah ditentukan. Kenapa digunakan dengan for i? Karena kita bisa saja sebenarnya untuk membatasi jumlah daripada RT dalam satu RW. Tetapi ini kami ambil adalah dalam bentuk secara global, makanya di for i saja. Jadi bisa disesuaikan dengan jumlah RT dalam sebuah RW. Kemudian di sini ada juga untuk penyelesaian secara penghitungan rata-rata sampah hariannya. Dari rata-rata sampah bisa dikategorikan nantinya di sampai akhir, penjumlahan sudah didapat rata-rata, nanti baru akhirnya adalah bisa menentukan kategori sampahnya dalam kategori tidak ada, sedikit, sedang, banyak, ataupun banyak sekali. Baik, ini adalah coding yang sudah kami buat dari kelompok 2 ini dengan secara bersama-sama. Kita coba dengan running pada program compiler Python ini. Semoga program ini bisa berjalan. Nah, oke. Jadi sudah di running programnya. Saya menggunakan bahasa Python 3 ya. Jadi di sini adalah memasukkan jumlah RT. Seperti tadi dalam satu RW bisa saja ada 5 RT atau 7 RT atau 10 RT. Sebagai sampel saja saya masukkan dengan jumlah RT-nya ada 4 RT. Kemudian di enter, maka dengan jumlah 4 RT ini kita harus menginput berapa banyak jumlah sampah harian dalam satu RT itu. Kategorinya saya isikan bebas saja. Jadi misalnya dari 14, kemudian 10, 60, atau bisa saja dengan 40. Seperti itu. Setelah dari rata-rata sampah harian tadi, bisa kita dapatkan bahwasanya rata-rata sampah harian ini bisa mencapai dengan perhitungan rata-rata dijumlahkan dari semua sampah harian RT, dibagi dengan jumlah semua RT yang ada, jadi bisa dikategorikan hasilnya dengan 31,0 di kategori banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tadi atau rank yang ditentukan 30 itu atau 30 lebih dalam kategori banyak sekali. Ini jika kita dalam bahasa compiler online Python. Sekarang kalau bisa di dalam bahasa lain, dalam bahasa C++, mungkin bisa ditampilkan seperti ini. Saya stop screen dulu, kemudian saya coba dengan menggunakan compiler daripada C++. Dengan compiler C++ ini sebenarnya secara codingnya tidak terlalu berbeda. Pada penulisan coding-codingnya saja yang mungkin bahasa-bahasanya yang agak sedikit berbeda. Seperti ini kalau di C++ saya menggunakan online, masih tetap dengan online compiler C++. Jadi
bisa dirata-ratakan, misalnya kita yang menentukan ranknya, jadi 10 dalam kategori sedikit, mungkin 20 kategorinya sedang, 30 dengan kategorinya banyak, kemudian lebih daripada itu kategorinya else-nya adalah banyak sekali. Ini adalah pola mainnya untuk perhitungan. Kalau di C++ akan lebih jelas terlihat marks-nya. Kenapa dengan 5? Karena bisa sebenarnya ditentukan dengan berapa banyak jumlah RT atau RW yang ingin kita masukkan. Jadi penghitungannya seperti ini. Jadi kodenya juga dengan menggunakan dengan bahasa count di situ. Kenapa dengan inputnya, kemudian jumlah rata-rata sampah, dan juga outputnya juga akan bisa dinilai dari bahasa coding ini, bisa dituliskan secara real di sini. Bisa kita lihat dengan rata-rata total sampah dibagi dengan jumlah RT. Nah, seperti itu. Kayak singkatnya langsung saja saya coba clear di sini. Saya jalankan programnya. Misalnya, kemudian klik running saja. Nah, di sini bedanya kalau tadi masukkan jumlah sampah harian untuk setiap RT. Kalau tadi kita masih input berapa RT dalam satu RW, sekarang bisa langsung input berapa sampah harian dalam satu RT. Anggap saja misalnya ini adalah 40, misalnya seperti itu, 50, 20, 10, dan 15, saya contohkan seperti itu. Maka ini bisa kita langsung enter. Bisa didapatkan dari rata-rata harian sampah 5 RT ini dibagi dengan jumlah RT yang ada, maka 27 kilo sampah. Kategorinya dalam kategori banyak. Karena 27 itu dalam kategori yang sudah dijelaskan bahasa codingnya tadi adalah banyak. Kemudian sedikit berbeda kenapa di sini kita tidak input lagi jumlah RT, karena di sini menggunakan masih harus ditulis dengan jumlah max RT-nya. Jadi RT di sini counts in integer karena saya menggunakan bilangan integer. Jadi untuk ini kenapa 5, 1, 2, 3, 5 RT yang dimasukkan? Karena di sini hanya saya tuliskan 5. Lalu bisa kita ganti ini bisa menjadi mungkin 10. Maka nanti akan kita input berapa banyak 10 RT data sampah per hari. Itu jika menggunakan bahasa compiler C++. Secara konsepnya hampir sama saja, eksekusinya juga hampir sama. Membedakannya tadi kalau di C++ kita harus input berapa jumlah RT. Kalau Python kita harus menginput berapa jumlah RT dalam satu RW, berbeda dengan C++, kita bisa menentukan langsung pada codingnya. Bisa ditulis 5 RW, 5 RT, 7 RT, atau sebanyaknya. Kalau berbeda tadi kalau di Python dengan sampai for i, jadi bebas berapa banyak RT yang ingin kita masukkan. Demikian kalau untuk running daripada program dan perbandingan dengan menggunakan bahasa Python dan juga ++. Sebenarnya bebas saja bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia bisa memilih dengan menggunakan Python atau juga bisa menggunakan C++. Alasan kami kenapa menggunakan online, ya karena spek dari komputer kami yang tidak terlalu up, sehingga yang simple mungkin lebih dengan menggunakan compiler online. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Desmi yang sudah memaparkan kepada kita ya tentang penggunaan Python dan juga bahasa C++. Pada intinya, setelah susunan kartu algo itu disusun berdasarkan algoritma penyelesaian masalah, setelah kartu algo disusun, kita bisa menurunkannya ke dalam pemrograman yang sesuai kita kuasai ya Ibu Desmi ya, apakah itu pakai Python atau pakai C++. Mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup, Bu Moderator, penjelasannya sudah sangat gamblang. Kemudian kita juga diberikan referensi, di-compare antara menggunakan Python maupun C++ yang masing-masing mempunyai kegunaan dan fungsinya yang sesuai dengan kondisi. Terima kasih Bu Desmi, sudah sangat
jelas dan programnya berhasil dijalankan. Iya, terima kasih kepada Pak Roni sudah memberi penguatan kepada kita semua. Mungkin Bapak Ibu lebih menguatkan lagi ya bahwa kita berpikir komputasional ini memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah, apapun bentuk masalahnya gitu. Demikian pemaparan dari kelompok kami malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menyaksikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.